Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kita kembali melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama. Doa dan harapan kami, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, kasih-Nya, sukacitanya senantiasa melimpah dan menyertai kehidupan kita semua. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, hati kami sungguh melimpah dengan ucapan syukur dan terima kasih buat hari yang baru dan nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami akan menjalani sepanjang hari ini. Sebelumnya berkati, urapi firman-Mu sehingga menerangi jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama hari ini tertulis dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat 5-6. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Dari ayat-ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang menerima Yesus dengan sukacita. Menerima Yesus dengan sukacita. Sukacita adalah suasana hati yang bersuka, suasana hati yang bergirang, suasana hati yang bergembira, suasana hati yang berbahagia dan senang. Bukankah setiap orang mendambakan yang namanya kehidupan yang dipenuhi dengan suasana hati yang bersuka cita, suasana hati yang bersuka, suasana hati yang bergirang, bergembira, berbahagia dan senang? Apakah yang membuat setiap orang bersuka cita? Biasanya setiap orang akan sangat bersuka cita jika apa yang dikehendakinya bisa tercapai, bisa terpenuhi, bisa diterimanya. Jadi dari ayat-ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, apakah yang membuat Zakeus bersukacita? Yang membuat Zakeus bersukacita adalah ketika ia mendengar panggilan dan permohonan Yesus yang mau menumpang di rumahnya. Zakeus menerima Yesus dengan sukacita. Itulah respon dari Zakeus ketika ia mendengar panggilan dan permohonan Yesus tersebut. Hati Zakeus sangat bersukacita karena Yesus mau datang menumpang di rumahnya. Jadi respon Zakeus ini sangat berbeda dengan semua orang yang melihat peristiwa tersebut. Semua orang bersungut-sungut ketika Yesus mau datang dan menumpang di rumah Zakeus. Sambil bersungut-sungut semua orang berkata, ia menumpang di rumah orang berdosa. Semua orang saat itu kehilangan sukacita mereka karena apa? Karena mereka tidak suka, mereka tidak terima jika Yesus mau datang dan menumpang di rumah Zakeus. Sebab bagi mereka Zakeus dikenal sebagai seorang pemungut cukai yang berdosa. Jadi cara pandang dan cara menilai Yesus terhadap Zakeus sungguh berbeda dengan semua orang. Ya, bagi semua orang Zakeus dikenal sebagai pemungut cukai yang berdosa. Jadi cara pandang dan cara menilai Yesus yang berbeda dari Yesus inilah yang diperhatikan oleh Zakeus. Sehingga ia menerima apa? Menerima Yesus dengan sukacita ketika ia mendengar panggilan dan ajakan Yesus untuk menumpang di rumahnya. Jadi kehidupan Yesus setelah ia menerima Yesus dengan sukacita, sambil berdiri dia berkata kepada Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal 19 ayat 8. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Jadi Zakeus si pemungut cukai yang dikenal sebagai orang berdosa telah berubah kehidupannya ya menjadi seorang yang penuh dengan belas kasihan. Setengah dikatakan dari miliknya akan diberikan kepada orang miskin, dan dikatakan akan mengembalikan 4 kali lipat kepada orang yang diperasnya. Jadi semua orang saat itu tidak bisa merubah kehidupan Zakeus menjadi orang yang penuh belas kasihan. Semua orang gak bisa merubah dia menjadi orang yang penuh belas kasihan. Dan harta dan kekayaan manapun bahkan yang dimilikinya, semuanya pun tidak bisa mengubahnya menjadi seorang yang penuh dengan belas kasihan. Jadi apa yang bisa merubah kehidupan Zakeus ini menjadi seorang yang penuh dengan belas kasihan? Yang bisa merubahnya adalah ketika ia menerima Yesus dengan sukacita. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita belajar dari kisah Zakeus ini. Terimalah panggilan
dan ajakan dari Tuhan Yesus untuk mengikutinya dengan sukacita. Dengan menerima kehadiran dan mengikuti Tuhan Yesus dengan sukacita, sama seperti yang dialami oleh Zakheus. Bukan hanya kehidupannya yang berubah, tetapi setelah dia menerima Yesus dengan sukacita, dia pun menerima keselamatan dari Tuhan Yesus atas kehidupannya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi, dalam nama Tuhan Yesus, terimalah Tuhan Yesus dalam kehidupan kita dengan sukacita. Maka kita akan melihat waktu kita terima Yesus dengan sukacita, maka bukan hanya kehidupan kita yang berubah, kita pun diberikan keselamatan dari Tuhan Yesus bagi kita yang mau menerima panggilannya untuk mengikutinya. Jadi biarlah Zakheus ini menjadi contoh bagi kita. Semua orang mengenal dia sebagai orang berdosa. Semua orang tidak mau, bahkan bersungut-sungut ketika Yesus bersama-sama dengan dia di dalam rumahnya. Bagi sebagian orang, semua orang saat itu dia adalah orang berdosa. Tetapi bagi Bartimeus, ajakan panggilan dari Tuhan Yesus untuk menumpang di rumahnya itu menjadi sesuatu yang mendatangkan sukacita baginya. Enggak ada yang membuat hidupnya bersukacita melebihi ajakan dan panggilan Tuhan Yesus untuk mengikuti. Dan panggilan Tuhan Yesus untuk mengikutinya, ajakan ini membuat dia menerima Yesus dengan sukacita, dan itulah yang merubah hidupnya. Setengah dari hartanya akhirnya diberikan kepada orang miskin. Kalau ada yang diperas, dikembalikan 4 kali lipat. Itu tidak bisa terjadi karena selama ini harta kekayaannya nggak bisa mengubah dia menjadi orang yang penuh belas kasihan. Tetapi ketika dia menerima Yesus dengan sukacita, bukan hanya hidupnya yang berubah, tetapi dia pun menerima keselamatan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, maukah kita hidupnya berubah? Maukah kita menerima keselamatan yang daripada Tuhan Yesus? Oleh sebab itu, belajarlah dari Zakheus, terimalah Tuhan Yesus dengan sukacita, maka kita akan lihat Tuhan akan merubah kehidupan kita. Tuhan akan mendatangkan keselamatan bagi kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami diajar untuk menerima Yesus dengan sukacita. Itulah sukacita yang terbesar dari kehidupan kami dibanding dengan sukacita dari apapun yang kami miliki. Terima dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, rubahlah kehidupan kami Tuhan Yesus. Rubahlah kami, bukan hanya Tuhan merubah kehidupan kami, tapi keselamatan Tuhan mengalir dan kami terima dalam kehidupan kami. Orang-orang gak bisa merubah kami. Harta kekayaan tidak bisa merubah kami. Kekuatan hikmat kami tidak bisa merubah kami. Tetapi ketika Yesus hadir dalam kehidupan kami, itulah yang merubah kami dan menyelamatkan kami. Sama seperti Engkau telah merubah dan menyelamatkan Zakheus, kami juga mau Tuhan Yesus dirubah dan diselamatkan oleh Engkau dengan menerima Engkau dengan sukacita. Dan kami juga tidak lupa berdoa buat bangsa negara kami Indonesia. Berkati segala pergumulan persoalan yang ada Tuhan, melalui presiden, wakil presiden, semua menteri, semua jajaran yang percaya. Hikmat-Mu Tuhan Yesus, kuasa-Mu menyertai mereka sehingga mampu mengatasi dan mengelola segala masalah yang ada, baik itu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan keamanan maupun keagamaan boleh tercipta dengan baik Tuhan Yesus. Kami berdoa berkati anak-anak-Mu, umat-Mu yang ada di tengah bangsa ini sehingga memiliki dampak pengaruh yang baik supaya nama-Mu dimuliakan. Kami berdoa juga Tuhan buat umat-Mu yang digembalakan oleh Bapak Penteli, amin. Dan kami semuanya yang mendengarkan renungan pagi hari ini, biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan, kasih Tuhan, segala berkat yang terbaik yang Kau janjikan dalam firman-Mu, itulah yang menjadi bagian kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.